agama itu ya, dengan jumlah hadis yang begitu banyak itu bisa beda-beda juga kayak Al-Quran. Tapi yang unik begini Pak, kalau hadis ya, kan kebanyakan ulama membicarakan hadis itu biasanya mana yang bisa dipakai atau yang nggak bisa dipakai berdasarkan sahih apa nggak sahih, gitu ya. Ya kalau ini sahih bisa dipakai, kalau ini nggak sahih nggak bisa dipakai, gitu ya. Tapi masalahnya kemudian gini, apa standar ukuran suatu hadis itu dibilang sahih? Standarnya apa? Dasarnya. Kok ini dibilang sahih? Kok ini dibilang nggak sahih gitu misalnya? Kok doif? Itu siapa yang punya privilege untuk bilang ini sahih, ini tidak sahih, itu siapa? Nah begini jamaah sekalian, tentu jawabannya adalah para ahli hadis atau para fuqaha. Tapi memang ternyata dalam menerima suatu hadis atau menolaknya itu standarnya ternyata beda-beda. Contohnya yang gampang, kunut subuh Pak. Kunut subuh. Kenapa di mazhab Syafi'i digunakan itu kunut subuh ya, dan di luar mazhab Syafi'i katakanlah Hanafi dan sebagainya tidak digunakan. Nah, ternyata jamaah sekalian, masing-masing mazhab itu sama-sama menggunakan hadis. Masing-masing mazhab pakai hadis. Cuman, nah ini dia, yang satu menerima hadis tentang kunut subuh, yang lain tidak menerima. Kok bisa? Karena standar yang digunakannya beda. Saya ambil contoh misalnya mazhab Hanafi dulu. Mazhab Hanafi mengatakan begini, tidak ada riwayat yang cukup, tidak ada syahid yang mencukupi tentang kunutnya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada hadis bahwa Nabi Muhammad kunut subuh, itu hadisnya ahad dan tidak banyak yang meriwayatkannya. Padahal kan kalau kunut subuh itu harusnya ya ada puluhan gitu ya hadis yang saling mengkonfirmasi begitu bahwa memang Nabi itu melakukan kunut subuh. Nah dengan sangat minimnya riwayat tentang itu ya, yang diperdebatkan tuh gini Pak, bahwa selama sebulan Nabi itu berdoa kunut, mendoakan keburukan bagi suatu kaum, karena kaum itu berkhianat, membunuh para sahabat. Nabi merasa sedih, berduka dan sebagainya, lalu menetapkan selama sebulan kunut. Dan itu di 5 waktu, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, ya kan? Tapi hanya sebulan saja. Setelah sebulan Nabi menghentikannya. Itu Pak, hadis yang itu semua ulama sepakat sahih. Nah, tapi ulama mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya itu yang tidak diterima oleh mazhab yang lain. Apa kelanjutannya? Illa subha, kecuali sholat subuh Nabi tidak menghentikan kunutnya, tetap terus menerus mengerjakan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Nah, bagian itu yang jadi problem itu. Sebagian menerima, yaitu mazhab Syafi'i, bahwa Nabi berarti tetap kunut subuh ya sampai wafat. Nah, yang lain, 3 mazhab yang lain tidak menerima. Alasannya apa? Tidak menerima karena tambahannya itu riwayatnya sedikit. Cuman ada 1-2 aja yang meriwayatkannya. Dan ya diasumsikan itu berarti tidak terkonfirmasi gitu ya. Maka secara hukum kesimpulannya di dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan kunut subuh itu, gitu, makruh gitu ya untuk melakukan kunut subuh. Nah, lain halnya dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menerima riwayat tentang itu dan mengatakan bahwa tambahan itu, bahwa Nabi tetap mengerjakan kunut subuh sampai akhir hayat, itu sahih gitu. Nah, ini unik Pak. Istilah yang digunakan oleh mazhab Syafi'i adalah kata sahih. Apa artinya sahih? Sehat. Ya, sehat. Sehat itu maksudnya apa? Sehat jalur periwayatannya dari orang yang thiqah, yang terpercaya,
Dia dapatnya dari sumber yang terpercaya juga, dari sumber yang terpercaya juga, dari sumber yang terpercaya juga. Nah, orang-orang yang terpercaya ini membentuk silsilah mata rantai, di mana mata rantainya itu aman, tidak ada noise, tidak ada masalah, gitu ya. Sehingga dalam hal ini, walaupun jalur periwayatan cuma satu itu aja, tapi kata Al-Imam Syafi'i, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila suatu hadis itu sehat jalurnya, maka itulah madhabku. Nah, jadi dalam hal ini Pak, Al-Imam Syafi'i tidak meributkan banyak atau tidak banyaknya jalur periwayatan, tapi yang diributin nyambung apa enggak. Gini Pak, gini, kita mau keluar kota, sebutlah kita mau ke Surabaya dari Jakarta. Jalurnya banyak Pak, mau lewat tol darat bisa, mau lewat kereta api bisa, naik pesawat terbang bisa, gitu kan. Nah, seandainya keadaan tidak memungkinkan, penerbangan dibatalkan, kereta api nggak bisa lewat gitu ya, misalnya ada jembatannya putus dan sebagainya, tapi masih ada jalur darat yang lain yang bisa menyampaikan, mungkin tol putus, kereta putus, pesawat nggak ada, tapi jalur lama misalnya itu masih bisa dipakai dan aman, ya why not, pakai aja gitu. Nah, sementara kalau mazhab yang lain nggak bisa, kalau kita cuma pakai satu jalur doang, transmisinya tuh nggak nyampe, tidak mutawatir. Nah, dalam hal ini jamaah sekalian, urusan hadis itu bisa diterima apa tidak, ada dua pendekatan. Pendekatan mazhab Hanafi, jalurnya harus banyak. Jalurnya harus banyak biar satu jalur dengan jalur yang lain saling menguatkan gitu. Sementara mazhab Syafi'i nggak begitu. Jalur nggak harus banyak-banyak, satu aja tapi bagus gitu. Satu aja tapi bagus. Nah, dasarnya itulah kemudian mengapa di mazhab Hanafi kunut tidak disunnahkan. Sebaliknya di mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Anda kalau tidak kunut subuh, Anda rugi besar. Dan untuk mengurangi kerugian yang terlalu besar, silakan Anda sujud sahwi 2 kali. Gitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, detail seperti itu memang jarang dibahas, Pak. Jarang dibahas. Kenapa? Karena kalau ibaratnya dalam dunia kedokteran, ini yang nanganin bukan dokter umum nih Pak, harus dokter spesialis ya. Orang punya masalah dengan penyakit dalam, jantung, paru-paru apa itu, ya dokter umum sih tahu aja secara umum. Tapi kalau mau yang lebih akurat, tanyanya sama dokter spesialis, karena emang dia mengambil spesialisasi di bidang itu gitu ya. Masalah kandungan ada dokter spesialisnya, dokter umum tahu sih, tapi tentu saja dokter spesialis yang lebih bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Nah, begitu juga tentang masalah kenapa satu mazhab dengan yang mazhab lain itu kadang-kadang nggak sama gitu. Itu menjelaskannya memang harus yang rinci dan detail gitu ya. Dan lepas dari urusan penggiringan opini belain yang mana. Nah, ini yang susah nih Pak. Para ustadz itu kebanyakan mereka kan punya latar belakang apa istilahnya mazhab juga gitu ya. Dia sudah punya pendirian. Maka kalau dia harus menjelaskan sesuatu, problematika adalah dia harus bertentangan dengan opininya dia sendiri, ya kan? Maka penjelasannya kadang-kadang ya ke bawah-bawah. Kalau ustadznya bermazhab Hanafi, udah pasti dia belain mazhabnya, kan gitu. Kalau dia bermazhab Syafi'i, pasti dia belain mazhab Syafi'inya. Nah, padahal masyarakat umat Islam butuh informasi yang ya mengcover dua sisi, ya cover both side gitu. Yang tidak memihak, tapi masing-masing dijelaskan secara apa adanya. Nah, begitu. Nah, cuman memang itu susah. Kenapa? Karena harus benar-benar menguasainya dan susah juga mendapatkan posisi yang both cover side itu, ya kan? Kecuali memang studinya khusus di bidang itu, ya mau nggak mau ya dia menguasai gitu, Pak. Nah, itulah kenapa kajian kita ini fikih perbandingan mazhab. Ya karena saya kuliahnya dulu tuh di S1 saya Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Yang kita teliti itu bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa terjadi tanpa kita tergiring opini harus ikut yang mana. Jadi pertanyaannya bukan
terus yang benar yang mana Ustaz? Bukan. Kita nggak bicara yang benar yang mana, tapi kita menelidiki ya, mengupas satu masalah, kenapa sumbernya sama tapi hasilnya beda. Bagaimana analisanya, logika-logika yang dibangun oleh masing-masing mazhab itu kayak apa? Biar kita tahu. Nah, tidak ada target bahwa kita harus menggiring opini dari yang tadinya kunut menjadi tidak kunut, atau dari tidak kunut menjadi kunut. Bukan itu. Itu bukan core bisnis kita gitu ya. Kita tidak membicarakan mau ikut mazhab yang mana. Perbandingan mazhab itu benar-benar perbandingan saja, membandingkan dan secara objektif melakukan riset ke masing-masing sumber rujukannya. Mazhab Syafi'i itu punya kitab-kitab mu'tamad yang menjadi rujukan mereka, itu yang kita pelajari. Kemudian mazhab Hanafi juga begitu, punya sumber-sumber rujukan yang mu'tamad yang juga harus kita pelajari lalu kita komparasikan. Nah, hasilnya kayak yang tadi saya ceritakan. Jadi kenapa amalu ahli Madinah digunakan oleh orang Madinah? Karena punya latar belakang. Imam Malik itu orang Madinah dan beliau bangga dengan kemadinahannya dan hidupnya nggak terlalu jauh dari zaman Rasulullah. Maka apapun itu semua tolok ukurnya adalah Madinah, gitu ya. Nah, Al-Imam Syafi'i misalnya, beliau sama juga sih. Beliau juga lama berguru sama Imam Malik di Madinah. Tapi Al-Imam Syafi'i termasuk orang yang menentang pendapat gurunya. Nggak bisa Pak Guru. Madinah itu Madinah di masa Nabi dengan Madinah di masa kita. Kan mereka hidup bareng tuh di Madinah. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i itu muridnya gitu ya. Ngalamin bareng-bareng. Nah, tapi beliau mengatakan bahwa yang di Madinah ini nggak sama dengan di zaman Rasulullah. Ya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum lah begitu ya. Dan uniknya kedua orang ulama itu, yang satu gurunya yang satu muridnya, kalau diskusi mantap Pak. Cuman nggak baper, nggak setelah itu ngejelek-jelekin gitu. Wah payah tuh Syafi'i kualat sama guru gitu misalnya. Enggak. Ya kan? Dan Al-Imam Syafi'i juga begitu, dia tidak jelek-jelekin gurunya. Jadi perdebatannya memang semata-mata kajian ilmiah. Tapi kalau di luar dari perdebatan, mereka saling menghormati dan saling saling membanggakan di depan orang lain. Nanti jamaah sekalian itu berbuah kebaikan juga. Saking hormatnya Al-Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik yang ternyata tuh beda mazhab gitu ya. Ternyata nanti Imam Syafi'i juga punya murid yang muridnya itu malah bikin mazhab baru yang berbeda dengan mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hambal gitu. Berbeda Pak, mazhab Syafi'i dengan Hambali beda. Ya contohnya dalam masalah baca bismillah ya kan. Dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah yang harus dibaca sebagaimana surat Al-Fatihah, jahar. Jadi di dalam negeri yang mazhabnya Syafi'i semua, itu para imam masjid pasti akan memulai bacaan surat Al-Fatihah dengan jahar. Allahu Akbar. Setelah selesai baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan jelas. Karena mazhab Syafi'i memang seperti itu ajarannya. Tapi saudara-saudara kita di Saudi Arabia, ya, saya kemarin baru pulang umroh Pak, di Masjid Nabawi Ali Al-Hudhaifi, ya, itu kan mazhabnya bukan Syafi'i beliau, mazhabnya ya Hambali. Itu beliau membaca juga Bismillah, tapi sir. Sir itu jadi gini, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran, cuman lebih sir gitu ya. Baru dia baca alhamdulillahnya yang keras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sir baca bismillahnya gitu. Nah itu kan dua mazhab yang nggak nyambung gitu Pak ya. Syafi'i begitu, Hambali begitu. Nah Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Nah jadi mazhab Hambali itu adalah mazhab muridnya Imam Syafi'i. Beda kan berarti. Tapi Imam Ahmad sendiri secara pribadi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i itu waduh, cium tangan bolak-balik tuh Pak. Ini yang agak susah di kita. Di kita kalau udah beda antara yang satu pakai
usolli yang satu. Enggak, itu pulang udah masing-masing tuh Pak. Enggak mau dia duduk bareng. Bahkan kalau perlu masjidnya dibelah dua gitu, diperebutkan antara kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Jadi agak susahnya di situ. Ketika dulu para ulama berbeda pendapat, perbedaannya tuh akademis banget gitu Pak. Perbedaan yang sifatnya ilmiah dan objektif dan tidak baper, tidak dibawa-bawa ke area kehidupan selanjutnya. Imam Ahmad bin Hambal itu Pak, setiap hari Jumat baca Quran dengan niat pahalanya dihadiahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Gitu. Dia baca Quran dengan wa khususan ila hadratil Imam Asy-Syafi'i, syaikhi wa murabbi wa ustadzi gitu. Pembimbing saya, guru saya, dosen saya adalah Imam Syafi'i. Itu dia bacakan Al-Quran. Setiap khatam itu dia selalu kirimkan kepada gurunya Al-Imam Syafi'i. Nah murid-muridnya Imam Ahmad itu rada-rada kesal juga. Kenapa? Karena mereka tiap hari berantem nih sama yang mazhab Syafi'i. Masa tokoh paling utama mereka yaitu Imam Ahmad bin Hanbal malah doain Imam Syafi'i, belum meninggal Imam Syafi'inya gitu. Malah didoain, bukannya kita sumpahin gitu, bukannya kita jelek-jelekin gitu kan. Oh enggak, kita berbeda dalam hal kajian keislamannya. Tapi kalau secara pribadi tidak ada orang yang lebih saya cintai setelah Rasulullah itu kecuali Al-Imam Syafi'i. Gara-gara beliau saya bisa begini gitu. Bahwa hasilnya kok beda, itu manusiawi saja gitu ya. Makanya yang menarik jamaah sekalian, walaupun itu dua mazhab yang berbeda antara Syafi'i dengan Hambali, tapi dibandingkan dengan dua mazhab yang lain, Maliki dan Hanafi, Hambali dan Syafi'i itu lebih begini Pak, lebih nempel dalam banyak hal, lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Walaupun tetap ada perbedaannya. Wah Ustaz dicari-cari aja perbedaannya. Enggak, itu studi saya. Enggak bisa kemudian Syafi'i sama Hambali sama aja dah gitu. Enggak bisa. Ya, tetap itu ada perbedaan. Ada banyak perbedaan. Contohnya perbedaannya gini Pak. Dalam masalah hari Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, Jumat sama zuhur itu masih sebangun. Ya. Ketika seseorang misalnya ya, sholat zuhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah, maka ketika hari Jumat zuhur diganti dengan Jumat, otomatis Jumatnya ketularan zuhur Pak. Jadi tetap ada qobliyah Jumat dan ada ba'diyah Jumat. Walaupun tidak ada hadisnya, karena antara zuhur dengan Jumat itu dia koneksikan dengan sangat kuat. Bahkan itu satu tubuh. Zuhur 4 rakaat. Jumat kenapa cuma 2? Jawabannya walaupun cuma 2, yang 2 lagi kemana? Itu gantinya adalah khutbah, 2 khutbah gitu. Sehingga jatuhnya 4 rakaat juga, soalnya cuma diganti dengan 2 khutbah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i khutbah itu menjadi rukun dalam sholat Jumat gitu ya. Dan uniknya dalam mazhab Syafi'i, sholat zuhur kan bisa dijamak dengan asar. Maka karena zuhur sama Jumat itu satu bangunan, Jumat dengan asar pun bisa dijamak. Jadi kalau kita musafir nih, dalam keadaan safar, tapi kita punya kesempatan untuk sholat Jumat di satu masjid, walaupun posisi kita sebagai musafir, kita sholat Jumat, habis sholat Jumat kita langsung sholat 2 rakaat asar dijamak, jamak takdim, asarnya kita tarik ke waktu zuhur. Itu dalam mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Selama zuhur bisa dijamak sama asar, Jumat pun ikut gitu. Nah Hambali gimana? Hambali enggak, zuhur, Jumat. Walaupun sumbernya sholat Jumat itu emang dari sholat zuhur, tapi sholat Jumat sudah berkembang menjadi sebuah sebuah ibadah tersendiri yang nggak bisa dikoneksikan lagi dengan sholat Jumat. Dia berubah menjadi sholat sendiri di luar 5 waktu. Nah gini Pak, pertama ya, dari segi waktu, mazhab Syafi'i tidak membolehkan orang sholat Jumat kecuali setelah masuk waktu zuhur. Balik lagi prinsipnya, Jumat sama zuhur itu satu bangunan, maka tidak ada sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur gitu.
Kalau diumumin Pak di masjid-masjid, waktu zuhur hari ini jam 12 lewat 7 menit gitu kan. Padahal tuh lagi ngomongin sholat Jumat, tapi si yang bawa acara bilang zuhur hari ini jam 12 lewat 7 gitu. Loh, kenapa zuhur? Karena logikanya Jumat itu adalah zuhur, zuhur adalah Jumat gitu kan. Sementara Pak, dalam mazhab Hambali, enggak. Jumat itu lahir dari rahimnya zuhur, tapi dia menjadi individu tersendiri yang tidak ada lagi hubungannya dengan zuhur. Dari segi waktu, Jumat itu waktunya dimulai sejak terbitnya matahari. Jam berapa Pak matahari terbit? Jam 6, setengah 7, jam 7. Jam 7 sah mengerjakan sholat Jumat. Gitu Pak. Jam 7. Cuman memang secara praktek kita jarang temukan kecuali Pak, Lebaran ada sholat Idul Fitri kan, atau Idul Adha gitu ya. Kebetulan jatuh hari Jumat. Nah, digabung sama dia. Jumat dan Idul Fitri jadi satu. Sehingga nanti siangnya mereka udah nggak sholat zuhur lagi, nggak sholat Jumat lagi. Digabung jadi satu. Itu Hambali ya. Nah, karena Jumat itu waktunya beda dengan zuhur ya. Jumat adalah dimulai sejak terbit matahari atau duha gitu ya. Maka di Mekah, di Madinah itu Pak, walaupun azannya tetap 2 kali, tapi azan pertama itu sebelum zuhur Pak. Pusing-pusing gitu itu. Dia azan 2 kali, tapi azan pertama sebelum zuhur. Nah orang kita, orang Indonesia, taunya azan pertama, azan kedua, mau berapa azannya, pokoknya itu udah pasti udah zuhur gitu kan. Maka banyak yang pada sholat qobliyah gitu kan. Nah karena dia azan 2 kali, ya banyak orang yang begitu azan langsung duduk dan pengen dengerin khutbah. Kagak khutbah Pak. Kalau di kita kan di sini azan sekali apa 2 kali Pak? Sekali kan? Sekali sholat Jumat itu begitu azan khotibnya udah di situ dong, ya kan? Naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dia duduk baru azan kan gitu ya. Begitu azan selesai, ya khotib ceramah kan gitu. Nah di Madinah Pak, di Mekah enggak gitu. Azan nih hari Jumat, kita duduk dengerin, kagak bunyi-bunyi tuh, apa speakernya mati? Enggak Pak, enggak. Ternyata belum khutbah gitu, dan belum zuhur juga. Kira-kira adalah kurang lebih setengah jam gitu. Kemarin tuh saya di Madinah, saya masih ingat zuhur 12.20 masuk zuhurnya. Jam 12 kurang seperempat itu azan. Dan banyak orang yang karena nungguin apa tuh khutbah nggak khutbah, saya sholat ba'diyah apa qobliyah deh sekalian gitu kan. Dia sholat. Udah sholat kemudian nggak lama jam 12.20 masuk waktu zuhur, azan lagi. Nah dia puyeng tuh, ini yang mana gitu kan. Kalau nggak tahu ceritanya emang puyeng Pak. Azan 2 kali, yang satu belum zuhur. Hambali Pak. Hambali begitu. Hambali itu sholat Jumat itu dimulai sejak matahari terbit, duha. Itu sudah bisa, kalau mereka mau bisa. Hanya saja prakteknya tidak dikerjain Pak. Tetap mereka untuk azan yang keduanya nungguin zuhur, tapi azan pertamanya sebelum zuhur. Nah begitu. Dalam mazhab Syafi'i, azan pertama atau azan kedua, dua-duanya harus sesudah masuk waktu zuhur begitu. Nah oleh karena itulah maka dalam mazhab Hambali tidak dikenal yang namanya menjamak antara Jumat dengan asar. Nggak bisa. Kenapa? Karena Jumat bukan zuhur gitu Pak. Jumat bukan zuhur, tidak bisa dijamak gitu. Oleh karena itu juga dalam mazhab Hambali tidak ada qobliyah Jumat. Kenapa? Yang ada qobliyahnya zuhur, dan ini bukan zuhur, ini Jumat. Jumat, zuhur, zuhur. Dua sholat yang berbeda. Itu perbedaannya Pak, ya kan? Jadi antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu ya berbeda, ya kan? Walaupun ya secara umum banyak persamaan, tapi perbedaannya tetap ada gitu ya. Nah, tapi di luar itu Al-Imam Syafi'inya sendiri dengan Imam Ahmad, nah ini saling memuji Pak. Ketika Imam Syafi'i masih hidup, dia menyatakan diri mau pindah ke Mesir. Dia bilang apa? Saya ikhlas meninggalkan Baghdad dan tidak tidak khawatir, karena
saya sudah siapkan orang yang ilmunya paling tinggi dalam masalah ilmu agama, yaitu Ahmad bin Hambal. Ya, itu adalah muridnya dia sendiri kan. Tidaklah saya tinggalkan kota Baghdad kecuali di dalamnya ada seorang yang sangat tinggi ilmunya, Ahmad bin Hambal. Gitu. Itu dia ngasih tazkiyah tuh, ngasih rekomendasi. Gitu. Sebaliknya Imam Ahmad gitu juga, sangat memuji Al-Imam Syafi'i dalam segala sesuatunya, walaupun tetap dalam pendapat fatwanya itu bisa berbeda. Nah, yang membedakan kita dengan generasi terdahulu itu di situ, Pak. Dulu perbedaannya tajam, tapi di luar dari itu persaudaraannya sangat erat. Para ulamanya itu saling, ya istilahnya saling memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, tetapi kalau di kita sekarang beda, Pak. Ya, perbedaan tajam tapi nggak berlagu-lagu, karena nggak tahu rujukan sumbernya. Yang tahu cuman gini aja, pokoknya kita perang sama dia, ribut aja gitu. Tapi nggak tahu apa yang diributkan sebenarnya dan bagaimana sumber dasarnya itu nggak dipelajari. Itu yang jadi problem di kita, itu senang berseteru ya, dan kadang-kadang nggak tahu kenapa dia harus belain satu pendapat dan kenapa dia harus musuhin pendapat yang lain. Di kita tuh begitu, Pak. Bahkan sampai urusan pilpres pun gitu juga. Gitu ya. Ya, ribut satu sama lain, nggak jelas yang diributin apa gitu ya. Nah, problem inilah yang nantinya ke depan perlu kita luruskan pelan-pelan. Kita butuh ilmu ya, khusus yang lebih spesifik tentang bagaimana mazhab-mazhab itu bisa berbeda dan bagaimana kita menyikapinya. Nah, penyikapannya adalah begini, Pak. Walaupun kita pelajari mazhab itu ada banyak dengan segala macam perbedaannya, nomor satu, Pak, tidak harus kita pindah mazhab. Ya, itu nomor satu, tidak harus pindah mazhab. Kita jalankan sesuai apa yang sudah kita pelajari, karena kita tidak boleh menjalankan sesuatu yang belum kita pelajari. Ya, belum kita pelajari kita nggak boleh, Pak. Kita hanya boleh mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu. Ilmunya apa? Dari 4 mazhab saya belajar satu nih, Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja, nggak usah mencela, nggak usah mencela, gitu kan. Nah, yang kedua jamaah sekalian, walaupun semua mazhab itu benar, gitu ya, tetapi kalau mencampur aduk semua hasil ijtihad mazhab itu malah jadinya tidak benar kalau dicampur, Pak. Ya, maksudnya begini, Pak. Semua makanan tuh enak, semua makanan tuh lezat. Ada bakso, ada soto, ada nasi goreng, ada pecel lele dan sebagainya. Gitu. Masing-masing punya kekuatan di situ. Cuman Bapak kalau lagi prasmanan, Bapak ambil nasi goreng tuh dikasih kuah bakso, gitu, Pak. Ah, itu nggak nyambung, Pak. Nasi goreng kasih kuah bakso, gitu kan? Nggak nyambung. Nah, kalau udah nggak nyambung itu jadi masalah, gitu ya. Bapak ngambil es krim gitu kan, kemudian dimasukkan saus soto gitu misalnya, nggak nyambung juga gitu. Nah, tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri, habis makan soto, makan es krim, makan apa, tidak dicampur, nah itu aman gitu. Yang jadi masalah itu kalau diudek-udek, nah itu yang jadi masalah gitu kan. Seandainya itu dilakukan secara sendiri-sendiri, dipisah, nah itu lain cerita. Yang jadi masalah ketika semua mazhab itu mentang itu adalah kita bilang itu kan ada dalilnya semua, lalu kita bikin sendiri sebuah formula baru hasil udek-udekan campur itu, nah itu yang tidak boleh gitu. Jadi belajar perbandingan mazhab itu untuk menambah wawasan satu ya, yang kedua untuk kita tidak terkaget-kaget ketika melihat ada perbedaan gitu ya. Nah, yang selebihnya dari itu adalah untuk memperdekat jarak di antara kita. Sebenarnya walaupun kita berbeda, tapi para ulama pendiri mazhab itu adalah orang-orang yang sangat saling mencintai, saling menghargai, dan satu lagi mereka saling membela sebenarnya gitu. Ini yang unik nih jamaah sekalian. Imam Syafi'i itu dari sejak masih muda banget, umur 12 tahun itu udah tinggal di rumahnya Imam Malik belajar agama. Sampai sekian puluh tahun kemudian, sampai Imam Malik wafat baru dia berhenti. Bertahun-tahun itu, Pak, dari mulai muda sampai tua. Dan selama dia mondok di rumah Imam Malik,
semua urusan bayaran apa segala macam itu dibayarin semua Pak sama Imam Malik. Jadi sama gurunya. Jadi dia udah kayak santri kayak kita gitu Pak. Santri yang hidupnya dari kiainya secara 100% gitu. Dan kemudian Imam Malik ini menarik Pak ya. Ketika tahu muridnya Imam Syafi'i ini pinter gitu ya. Dia malah bilang begini, Syafi'i, kalau ilmu yang dari saya mah saya merasa udah semuanya udah saya turunin ke ente. Ya kan? Ente kalau mau belajar lagi sama saya tuh kayak udah habis gitu ilmu saya. Nah, sementara ilmu Islam ini kan luas. Kalau ente tahu di sono di Irak itu ada berkembang mazhab Hanafi. Tertarik nggak ente mempelajari mazhab Hanafi? Dia itu Imam Malik, dia tuh pendiri mazhab Maliki. Saingan terberatnya adalah mazhab Hanafi. Masa murid terbaiknya disuruh ke sono suruh belajar mazhab Hanafi? Dia yang modalin Pak, kasih duit 50 dinar gitu. Buat apa nih Pak Guru? Ente ke sono ke Irak belajar mazhab Hanafi gitu. Mana ada Pak orang kayak gitu sekarang ya kan? Jangan ke sono lu, kalau ke sono awas lu murtad gitu, diomel-omelin Pak, dijelek-jelekin. Lah ini Imam Malik malah nyuruh murid ke saya, suruh belajar ke sana. Tahu dong resikonya apa? Ya Imam Syafi'i banyak terpengaruh juga dengan pendapat-pendapat mazhab Hanafi. Dan kemudian ya ketika pulang ke Madinah sudah berguru gitu ya. Itu uniknya Pak. Walaupun dia banyak belajar dari sana, tapi dia tidak pertentangkan itu di depan gurunya. Dia punya adab, ya kan? Dia punya adab. Selagi masih ada guru saya ikut sama guru saya. Nah, barulah nanti mazhab Syafi'i itu berkembang setelah gurunya sudah wafat. Imam Malik sudah wafat dan dunia bubar nih, ulama udah habis dan orang menuntut pada Syafi'i, ayo Syafi'i, ya ulama kita udah pada habis nih, giliran ente kan udah ngaji udah panjang, udah kemana aja, ayolah mulai menjelaskan ilmu-ilmu keislaman. Nah di saat itulah Imam Syafi'i itu muncul gitu Pak. Beliau tidak pernah muncul ketika gurunya masih ada. Begitu gurunya wafat dan orang menuntut, ya barulah beliau, dan itu pun bukan di Madinah, ke Irak. Nah gitu. Kalau ke Madinah beliau menjaga perasaan orang-orang Madinah yang rata-rata orang situ semua bermazhab Maliki. Jadi beliau tidak membangun mazhabnya di tengah masyarakat yang sudah punya mazhab yaitu Maliki. Tapi beliau ke Irak. Kenapa? Kalau di Irak itu banyak mazhab. Ya, semua mazhab boleh ikut ada di situ, ikut jadi peserta. Nah, tinggal orang pilih. Ini pengajian malam Senin Maliki, pengajian malam Selasa Hambali, nah, pengajian malam Rebo Syafi'i gitu. Jadi orang satu masjid. Mantap. Jadi ada gilirannya, ada kelas-kelasnya, ada hari-harinya di tempat masjid yang sama gitu. Dan itulah cikal bakalnya yang kemudian nanti menjalar ke dunia Islam sampai ke Mesir. Kemarin Pak, saya selain umroh saya ke Mesir. Masjid Al-Azhar itu Pak, ya tempat sholatnya nggak begitu gede. Yang gede itu tempat ngajinya, ruangan-ruangannya itu Pak. Ini ruangan ini kalau hari Senin jam 10 pagi ini kajian fikih mazhab Hanafi. Yang pada mau belajar Hanafi tuh ke situ. Ulama besarnya ada di situ, profesor doktornya di situ. Nah, yang Syafi'i kalau mau ikut boleh. Tapi jangan ngacak-ngacak ya. Gitu, ikutin aja gitu. Nanti untuk kajian fikih mazhab Syafi'i ada lagi waktunya. Ya, di tempat yang masih di Masjid Al-Azhar juga. Datang situ, ya kan? Jadi 4 mazhab itu Pak diajari di satu masjid yang sama. Muridnya masing-masing beda. Tapi kalau ada murid yang kayak program kayak saya nih, perbandingan mazhab, 4 mazhab kita ikut semua mau nggak mau. Ya kan? Karena kita punya core itu adalah ya kita harus tahu semua, nggak bisa cuma tahu satu doang. Emang agak berat Pak. Biasanya kalau di Mesir itu S2 yang kayak gitu. Yang udah S2 tuh dia mah secara pribadi mazhabnya dia udah mantap nih. Misalnya dia bermazhab Hanafi gitu, kayak Dr. Yusuf Qaradawi itu basicnya dia Hanafi. Tapi begitu S2 di Azhar dia belajar juga banyak mazhab Syafi'i gitu. Sampai akhirnya pendapat-pendapat dia antara Hanafi dan Syafi'i itu berimbang.
Sampai dia ngejok gitu lah gini, kalau ditanya ente mazhabnya apa? Mazhab saya Hanaf Syafi'i katanya. Hanafi Syafi'i katanya gitu. Nah, itu menariknya adalah beliau tidak mempertentangkan, tapi bilang udahlah kalau kayak gitu santai aja. Di mazhab yang lain juga nggak dipermasalahkan kok, misalnya gitu ya. Nah gitu. Jadi budaya tradisi keilmiahannya itu Pak, memang sudah sampai pada titik kedewasaan. Berbeda gitu ya, tapi tidak jadi masalah karena memang guru-gurunya itu mengajarkan kayak gitu. Nah, di kita ini Pak susah. Kenapa? Gurunya aja baperan gitu ya kan, gurunya aja baperan. Kalau dia ngajar fikih karena dia taunya cuma satu mazhab, yang dibedain mazhabnya dia doang Pak. Di Indonesia misalnya kebanyakan mazhabnya Syafi'i, kalau dia ngajar semua mazhab yang lain nggak ada yang benar Pak, yang benar cuma mazhabnya dia doang gitu kan. Nanti ada di antara para ustadz kita yang pada kuliah ke Madinah, ke Mekah gitu kan. Nah di sono Pak, orang Saudi itu Pak, kalau ngajar fikih, dia udah pasti mazhab Hambali lah yang dimenangin. Kayaknya semua mazhab yang lain nggak ada yang benar gitu Pak. Nah orang kita, ustadz kita belajar ke Madinah, pulang berubah dia jadi Hambali. Ngajar di sini berantem, ya kan? Berantem Pak, karena sumbernya beda gitu kan. Makanya Saudi Arabia ketika membuka satu fakultas, satu-satunya fakultas di Indonesia yang saya kuliah itu Pak, dari awal judulnya udah beda. Dari awal judulnya Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Dari awal udah dibandingin, biar hasilnya nggak berubah jadi Syafi'i doang, ngejelekin semua yang lain, atau hasilnya jadi Hambali doang sambil ngejelekin yang lain. Enggak. Hasilnya mengatakan semua mazhab itu hebat-hebat, nggak ada yang jelek, gitu kan? Cuman asal tahu aja, jangan dicampur aduk, gitu, jangan ditalfik. Silakan jalankan sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari. Hanafi bagus, Maliki bagus, Hambali juga bagus, kita Syafi'i juga nggak kalah juga, masing-masing hebat juga, gitu Pak. Nah, gara-gara saya kuliah di tempat itu Pak, yang udah 10-15 tahun saya kagak kunut subuh, akhirnya saya kunut subuh lagi Pak. Balik lagi saya. Kenapa? Ternyata dalilnya Syafi'i keren juga loh, gitu kan. Saya kunut subuh lagi dan tidak ada yang marah, gitu. Lu tuh ya belajar macam-macam, kunut lagi, dasar lu Syafi'i gitu. Nggak ada yang begitu Pak. Kenapa? Karena itu semuanya sesuai. Malah ketika saya Pak di Libya kok nggak menjalankan seperti yang di mazhab Syafi'i, malah ditanya sama dosen saya, kamu kan Syafi'i kan, kenapa begitu? Kayaknya yang ini keren gak Ustaz? Ya jangan keren-keren. Ya kalau ente Syafi'i aja, jangan pindah sono pindah sini gitu. Oh gitu ya. Ah iya kan kita pelajari itu perbandingan tanpa harus menjelekkan yang lain dan tetap dengan mazhabnya masing-masing sesuai yang dipelajari. Kamu kalau mau kayak gitu itu kan Hanafi. Belajar dulu fikih Hanafinya baru kamu praktekin. Ini nggak pernah belajar apa-apa tiba-tiba comot aja gitu dikerjain, nggak boleh itu ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh gonta-ganti mazhab, enggak. Kalau mau ganti mazhab Anda belajar dulu dari awal gitu Pak. Ya kayak gini Pak, sorry nih ya, kalau kita pintar bahasa Inggris, oke, kita pakai bahasa Inggris Pak. Nah bahasa lain, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Korea, kalau kita nggak nguasain, nggak usah sok ngomong Koreaan gitu Pak. Ntar diketawain karena kita nggak nguasai. Sekedar paham, oke, gitu. Tapi jangan Inggris campur Prancis, campur Jerman, campur apa, campur-campuran, cuman buat show off doang. Itu namanya malu-maluin, kampungan, gitu. Kalau Anda nguasai Inggris aja udah ada yang pakai, gitu. Nggak usah sok merasa paling pintar sendiri, ya gitu. Nah, kalau Anda kuasai Mandarin, ya Mandarin lah, gitu kan. Nah, artinya nggak harus kalau kita menguasai beberapa bahasa, kalau ngomong semua bahasa kita pakai gitu, enggak, gitu. Ya kecuali misalnya begini Pak, saya orang Jakarta nih, ngomongnya kan Betawi lah gitu kan. Kebetulan emak saya asalnya dari Jogja, dan dulu saya pernah tinggal di kampungnya emak saya. Waktu saya sekolah kuliah dulu di Jogja di UGM gitu kan. Nah kalau saya ceramah di Jogja, boleh dong saya pakai bahasa Jawa, ya enggak? Karena biar lebih nyambung, saya bisa bahasa Jawa, audiensnya bisa bahasa Jawa, ya saya ngejawa aja udah gitu.
Cuman kalau saya ngomong di Jakarta, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa, orang sebel gitu Pak. Apa sih di Jawa dibawa-bawa gitu kan? Kan bukan tempatnya gitu. Kecuali hadirin wal hadiratnya orang Jawa semua, nah, lain cerita kan gitu ya. Nah kita juga Pak, kalau di Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i dan kita belajarnya mazhab Syafi'i, ya sudah, dengan mazhab Syafi'i aja sudah cukup. Nggak usah bawa-bawa Hanafi, Maliki, Hambali, nggak perlu. Audiensnya juga nggak butuh gitu ya kan. Nah tapi kalau kajiannya dari awal seperti kita sekarang ini, judulnya memang kajian fikih perbandingan mazhab. Oke, orang-orangnya khusus ya untuk bisa mengetahui hal-hal kayak gitu buat tambahan keilmuan. Ayo bismillah kita bahas. Tapi bukan buat menggiring orang dari satu mazhab ke mazhab yang lain atau menjelek-jelekan mazhab yang kita nggak suka dan sebagainya, bukan itu. Jadi kita harus deskriptif, ilmiah, objektif ya untuk bisa memahami oh kayak gitu perkembangan dari masing-masing mazhab dan logika-logika yang dibangunnya itu kembalinya semua kepada gini, luar biasa banget para ulama masing-masing bisa mengembangkan sampai ke arah sana gitu ya dengan logika hukum, logika mantek, logika akalnya itu bisa jadi berkembang seperti itu. Nah itu yang harus kita gaungkan sebenarnya dari kajian fikih perbandingan mazhab. Baik jemaah sekalian, ini udah syuruk nih ya. Kalau hari Jumat udah boleh sholat Jumat nih kalau mazhab Hambali. Kita akhiri, sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah saya menduga Pak Ustadz itu orang Betawi asli, sama sekali kayaknya Jawa. Ternyata Jogja ya. Ibu saya Jogja ya. Nggak keluar Jawanya kalau nggak ketemu orang Jawa gitu. Iya. Kalau mendengar cerita Pak Imam itu memang luar biasa ya. Yang paling terkesan itu kalau kita bisa disimpulkan dahulukan akhlak daripada fikih. Mungkin nggak suka istilah ini karena buku ini ditulis oleh orang Syiah. Jadi bukan jalan ya, dahulukan akhlak daripada fikih. Tapi gagasannya memang itulah yang diperhatikan oleh Imam. Dahulukan akhlak daripada fikih itu sebetulnya kata lain daripada adab lebih tinggi daripada ilmu yang sekarang rada viral kalimat ini ya. Adab lebih tinggi daripada ilmu itu ya itulah yang diperhatikan Imam tadi. Saya nggak kebayang itu tadi Imam Syafi'i, Imam Malik memberikan modal selega itu, selapang itu. Kenapa nggak itu yang diambil gitu ya? Nggak itunya, ini bukan sekedar ilmu doang. Justru kan yang paling tingginya itu kan itunya sebetulnya yang emasnya itu, yang berharganya itu. Sekarang apa? Makanya saya undang beliau atau saya bawa ayat berbeda itu. Yang lagi ramai itu kan sekarang tahdir gitu Pak. Yang berbeda itu tahdir itu di takut-takutin Pak. Awas jangan belajar ke ini. Tahdir itu. Adi hidayah tadi seperti itu sampai ditahdir kan gentar istilahnya itu. Orang seperti itu paling model yang lain yang berjauh. Bapak sekalian yang Bapak satu lagi. Sebetulnya kalau kita belajar satu mazhab dengan yang lain gak bakalan jauh berbeda, lebih banyak irisannya lah ya Pak ya, lebih banyak irisannya. Jadi kalau kita belajar satu mazhab itu akan terbawa mazhab yang lain pun. Nah inilah pernyataan tokoh NU bahwa NU itu sebetulnya bukan mazhab Syafi'i doang, tapi NU itu mengambil semua mazhab, cuma yang fokus diambil As-Syafi'i gitu. Karena kalau belajar Syafi'i banyak sama juga dengan Ahmad, dengan Malik, dengan yang lain gitu. Sedikitlah yang berbeda, hanya bagian ranting-rantingnya aja. Katanya begitu apa bagaimana menurut Bapak? Ya kalau khusus yang NU ya itu dalam semacam kayak ADART atau apa gitu ya. Itu menyebutkan gini, berakidah ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Asy'ari memang, tapi kalau yang fikihnya dengan 4 mazhab gitu. Cuman kenapa prakteknya jadi cuma Syafi'i doang? Itu masalah kapasitas Pak. Dia bisanya cuma Syafi'i doang karena menguasai 4 mazhab kagak gampang Pak, susah itu.
kajian tentang fikih 4 mazhab, bahkan di NU belum berkembang. Ya karena memang tadi expertnya belum ada, expert yang memang menguasai 4 mazhab itu, ya kan. Atau misalnya begini, memang di Al-Azhar sendiri, ente kalau baru S1 jangan bilang perbandingan mazhab dah, lu mazhab ente dulu ente kencengin gitu, baru setelah itu bikin perbandingan gitu kan. Nah, tapi pendekatan Jamiatul Imam kampus saya nggak begitu. Kalau masalah bermazhab mah dari kecil kita udah bermazhab dan udah berantem, udah bengep-bengep Pak berantemnya. Nah, diklarifikasi aja lah gitu kan. Diklarifikasi itu maksudnya apa? Daripada lu cuma berantem bergunjing nggak jelas, mendingan dibuka aja kajian perbandingan mazhab yang langsung bersumber dari sumber aslinya mazhab itu. Jangan si anu begini kali kan nggak jelas nih rujukannya. Mendingan dibuka aja sekalian. Oh, rujukannya kayak gitu, Pak. Nah, ternyata Pak, ini lucu nih. Saya kan belajar perbandingan mazhab, berarti kan belajar Hanafi juga tuh ya. Ketemulah saya dengan orang India yang mazhabnya kan Hanafi gitu kan. Cuman orang India itu begitu dialog sama saya bilang, yang ente lakukan tuh bukan mazhab Hanafi. Kalau Hanafi mau gini, yang saya pelajari gitu. Indianya aja nggak tahu yang Hanafi yang kayak gimana Pak, gitu. Sama kayak kita orang Indonesia gitu kan. Diketawain kita lah, kok lu kayak gitu? Kenapa Bang? Syafi'i mah nggak kayak gitu, Syafi'i kayak gini gitu. Masa sih? Jadi orang Indonesia sendiri kan nggak belajar juga Pak. Ya kalau nggak belajar ya nggak tahu lah gitu. Jadi unik tuh di situ. Nah makanya tadi yang Imam Malik sebegitu legowonya, kenapa Imam Syafi'i muridnya disuruh belajar ke sana? Itu salah satunya itu Pak. Lu jangan ngomong barangan tentang Hanafi, kalau nggak tahu diem aja. Nah kalau emang nanti penasaran, sono langsung belajar sama sumber aslinya. Jangan bias gitu. Pelajari langsung dari sumber aslinya. Nah, kajian fikih perbandingan mazhab itu prinsipnya begitu. Jangan cuman yang benar ini, yang lain salah. Kita nggak tahu yang lain salah itu ternyata sebenarnya nggak salah sih. Dia punya logika juga. Cuman kalau Anda nggak pelajari langsung dari sumbernya, Anda cuma fitnah doang gitu. Jadi hoak doang. Makanya daripada cuma hoak-hoak doang, sini duduk. Ini kitab mazhab Hanafi nih setumpuk. Ini kitab Maliki, ini kitab Syafi'i, ini kitab Hambali. Bongkar. Coba buka gitu. Dalam masalah kunut subuh, masing-masing mazhab tuh kayak gimana logikanya? Bongkar. Nah, itu saya di rumah fikih itu Pak mengadakan kajian kayak gitu beserta dengan para ustadznya yang kita sebut dengan apa namanya majlisul bahthi. Ya, melakukan kajian pembahasan wa tahqiq dan memvalidasi. Dengar-dengar katanya Hanafi bilang begitu, apa benar? Ya udah, itu ada kitabnya. Kita bongkar aja kitabnya, kita lihat benar nggak Hanafi katanya bilang begitu. Ya, nah dari situ kita melakukan validasi alias tahqiq. Jadi kita nggak yang model berdebat tentang fikih, saya bela pendapat saya jelekin pendapat orang lain, enggak, bukan itu. Yang kita bahas adalah ini ada perbedaan pendapat, katanya Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini, Syafi'i begini. Apa benar? Ya, ukurannya adalah ayo kita buka kitabnya mereka masing-masing. Kan kita udah bisa bahasa Arabnya dan udah belajar juga basicnya. Tinggal kita tahqiq aja ke kitabnya mereka masing-masing, benar apa enggak mereka bilang kayak gitu. Nah, dari diskusi kita yang rutin itu Pak, udah terbit ada 3 jilid buku gitu. Yaitu perbandingan mazhab dari 4 mazhab itu terkait dengan apa yang selalu mereka perselisihkan dengan masing-masing dalilnya dan sumbernya. Itu kita bilang Hanafi begini itu dari kitab apa gitu, Maliki bilang begini dari kitab yang mana, Syafi'i bilang begini dari kitab yang mana, Hambali juga gitu dari kitab yang mana. Jadi footnote-nya kitab-kitab 4 mazhab gitu. Nah, mentahqiq itu memang nggak bisa dilakukan kalau dia nggak punya basic perbandingan mazhab dulu. Kalau belajar fikihnya cuma Syafi'i doang, gimana dia mau bandingkan? Dia nggak tahu gitu kan. Maksud saya gini, orang udah pernah tinggal di Arab, di Mekah, di Madinah, pernah juga tinggal di Mesir, pernah juga tinggal di Yaman, pernah juga tinggal di Syria. 4 negara dia pernah tinggal. Kalau disuruh bikin perbandingan bisa dia. Tapi kalau dia cuma jadi TKI doang, di Arab doang, di Saudi doang,
bandingkan dengan Mesir, Yaman dan sebagainya, dia nggak bisa. Taunya cuma Saudi doang Pak, nggak tahu yang lain gitu kan. Nah maka fikih perbandingan mazhab itu bisa dijawabnya kalau dia mempelajari empat-empatnya, tapi dari sumber yang aslinya gitu, bukan cuma dari denger doang. Sumber asli apa? Ya kitabnya. Tapi itu Pak susahnya. Saya di rumah mengkoleksi kitab fikih 4 mazhab. Cuman belinya Pak, nggak ada yang jual. Kalau di Indonesia yang jual cuma mazhab Syafi'i doang. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Di Indonesia di semua toko kitab tuh nggak ada yang jual. Pusing saya. Mau nggak mau berangkat ke Mesir, beli di Mesir. Ada. Fiqh Sunnah itu 4 mazhab itu ya sebenarnya. Fiqh Sunnah Said Sabiq? Enggak. Said Sabiq itu tidak menulis fikih untuk menjelaskan 4 mazhab. Tapi Hasan Al-Banna, gurunya beliau, itu memerintahkan kepada Said Sabiq untuk bikin kitab fikih yang paling ringkas, yang menurut ente itulah yang paling sahih, gitu, yang paling sesuai dengan sunnah. Nah, apapun mazhabnya, gitu kan? Campuran. yang dibaca saya itu berarti ya Campuran. Nah, kadang-kadang beliau masih sempat menyebutkan, oh ini sesuai dengan mazhab apa, gitu. Kadang-kadang. Tapi selebihnya beliau nggak terlalu fokus ke ini sumbernya dari mana, gitu kan. Jadi fikih sunnah adalah kumpulan pendapatnya Said Sabiq tentang dari sekian banyak mazhab yang dia ketahui. Kalau menurut dia inilah yang paling sesuai dengan sunnah menurut beliau, kayak gitu. Cara membacanya begitu. Nah saya dulu sering menggunakan itu karena simple kan, praktis gitu. Cuman begitu saya ditanya itu mazhab apa? Oh iya ya, mazhab apa ya? Bingung saya. Nah, kalau mau yang lebih detail menyebutkan mazhab apa, itu bukan fiqh sunnah, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. 11 jilid Pak. Kalau fiqh sunnah kan cuma 3 jilid, nah dulu 11 jilid, puyang-puyang situ. Ada satu lagi, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, 45 jilid. Nah, gini nih Pak, itu semua kajiannya langsung 4 mazhab terus gitu. Jadi dari awal sampai. Jadi kalau kita mau tahu dalam masalah tadi kurban menurut mazhab Hanafi gimana, menurut Hambali gimana, nah itu karena dia sudah jadi ensiklopedia yang punya negara Kuwait, 45 jilid. Saya punya di rumah fotokopian, harganya mahal 10 juta gitu. Tapi dalam bentuk PDF-nya ada banyak gitu ya, tinggal baca aja. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Cuman memang kalau yang yang belajar bahasa Arabnya masih awal, baca kitab setebel itu udah mabuk duluan tuh Pak, kayaknya udah banget sih ini gitu kan. Tapi kalau pengen cari sumber mazhabnya tuh kayak gimana, nah itu dia Pak. Akhirnya Fiqh Sunnah Said Sabiq saya taruh lagi di lemari. Ini pendapatnya Said Sabiq, oke. Tapi kalau masing-masing mazhab kayak gimana ya? Beliau kadang-kadang nggak menuliskan itu masalahnya gitu. Nah makanya ketika saya sendiri menulis seri fikih kehidupan ya 18 jilid, saya ngerujuknya bukan ke Fiqh Sunnah, saya ngerujuknya ke tadi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu 11 jilid, atau ke ensiklopedia fikih Kuwait 45 jilid. Nah sehingga footnote-nya tuh langsung ini kitabnya Syafi'i ini, Hanafi ini, Maliki ini, karena di situ lebih lengkap sebenarnya. Sedangkan Fiqh Sunnahnya Said Sabiq itu buat buku pribadi aja, maksudnya jamaahnya Hasan Al-Banna Ikhwan Muslimin itu setidak-tidaknya Anda harus menguasai itulah Fiqh Sunnah gitu, kira-kira kayak gitu. Yang praktis, yang simple, udah pokoknya ente ikut aja tuh sama Said Sabiq lah gitu, kira-kira seperti itu. Kurikulum Ikhwan Muslimin itu kira-kira seperti itu. Iya, Fiqh Sunnah. Dan praktis kan, cuma 3 jilid tuh. Enak lah gitu ya, gampang. Nah di Indonesia ada juga tuh Pak kitab fikih yang paling praktis, fikih Islam karya Haji Sulaiman Rosyid yang warnanya hijau sama kuning gitu Pak. Iya betul. Itu. Tapi kalau itu sih basically hampir semuanya Syafi'i sebenarnya. Hampir semuanya Syafi'i. Di situ ada usoli kayak gimana, ada apa gitu, semua berbasis dari mazhab Syafi'i sebenarnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, cukup barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.